karena sudah melaksanakan musyawarah dusun dan kemudian karena tidak terrealisasi tahun 2020, mungkin acuannya perencanaan 2019 masih bisa nanti direalisasikan. Namun kami dari kecamatan menyampaikan sedikit bahwa sudah ada keluar Permendes nomor 13 tahun 2020 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2021. Nah, jadi kalau belum ada di sini boleh di-download, kalau tidak nanti dikopikan di kecamatan untuk apa saja. Tetapi memang untuk 2021 ini masih diprediksi masih ada COVID ini Bapak dan Ibu. Jadi harus ada juga, tapi BLT tak disebutkan, tapi harus ada juga relawan untuk COVID di sini. Tetapi untuk kita yang daerah pariwisata termasuk desa wisata tani masih bisa dialokasikan. Nah, jadi intinya kali di tahun 2021 ini dia perekonomian, pertanian yang didongkrak. Jadi bisa kita kalau ada lahan-lahan kosong atau lahan perkebunan tetangga kita ini sedang misalkan bisa di replanting namanya Pak ya, bisa ditanami, kita bisa menganggarkan bibit-bibit tanaman supaya ada pemasukan. Jadi untuk pembangunan tidak harus seperti itu. Jadi bisa kita alokasikan untuk yang lain-lain yang bisa menjadi sumber pendapatan desa. BUMDes ya, bisa ditambah lagi bidang usahanya yang lain Pak untuk bisa menghasilkan. Nah, jadi nanti di pedomani karena ini baru sama-sama keluar, kami pun dari kecamatan belum semua terbaca juga, tetapi kita lihatlah bersama-sama karena untuk penginputan data ini untuk dibawa ke musrenbang kecamatan bisa sampai bulan 10 atau bulan 11 karena biasanya bulan 12 diinput ke Bapeda untuk musrenbang kecamatan. Jadi kalau tidak ada di musyawarah dusun tadi masih bisa ya, kalau ini hari belum kepikir nanti sampaikan pemerintah desa, baru tim perumus nanti yang menggodoknya mana yang prioritas disesuaikan dengan Permendes ini ya. Jadi kita setiap tahun itu Bapak dan Ibu ada aturan-aturan yang harus kita ikuti, kemana saja dana-dana tadi kita gunakan ya, kemana kita gunakan dana desa, kemana kita gunakan ADD, kemana kita gunakan bagi hasil pajak, semua ada aturan-aturannya. Jadi kalau aturan itu kita taati, kita tidak perlu takut ya. Kita rencanakan pembangunan itu dengan musyawarah seperti ini sudah perencanaan pembangunan. Kemudian dilaksanakan dan setelah selesai kita pelihara dan dipertanggungjawabkan yang kita bangun tadi. Nah, jadi kami ini beberapa hadir di sini juri lomba dusun. Hari itu dan hari ini sudah jauh berbeda. Tadi kami lewat, oh ini hari itu yang kita nilai ya Bu Niswa gitu ya. Sudah banyak yang hilang, berarti pemeliharaannya kurang. Waktu itu wah ya, sekarang sudah nggak dipelihara. Baru berapa bulan Pak ya, bulan Agustus dan bulan 10 ya. Artinya seperti ini, memang tidak tiap hari haruslah pasang umpul-umpul apa segala, bukan itu maksudnya. Yang kemarin itu kalau ada tanam-tanaman ya dipelihara, kalau ada bunga-bunga ya dibersihkan seperti itu ya. Kalau umpul-umpul kan ada waktunya kita pasang, kalau ada acara, kalau ada lomba, kalau ada tamu, tak pula sehari-hari umpul-umpul terpampang kan seperti itu. Artinya juga kalau ada bangunan-bangunan lain juga, kalau di depan rumah kita seperti kata Pak dan Ramil tadi, wajib kita bersihkan ya Bu. Karena sama dengan perempuan, dirawat sama tidak jauh kali bedanya. Perempuan dirawat umur 60 terasa baru kayak 40 ya. Tapi kalau tak terawat 40 terasa udah seperti 60. Sama dengan bangunan ya. Bangunan itu TPT misalnya kan, tembok penangan tanah atau drainase itu, peceran istilah kita. Kalau sumbat selalu di situ sampah Pak, lembab dia dindingnya itu, makin cepat dia keropos. Apalagi lewat truk ya kan. Jadi aturannya dia tahan misalkan 10 tahun, 1 tahun pun sudah beropes ya. Nah jadi itu kewajiban kita memeliharanya.
Jadi kami sampaikan tema kita ya untuk Musrenbang dari Kabupaten. Tema Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Serang Bedagai tahun 2021 adalah pemantapan sektor pertanian dan pariwisata dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan peningkatan SDM yang unggul dan berdaya saing. Nah, kita dua-dua dapat nih. Pertanian kita juga, pariwisata kita juga, baru pertumbuhan ekonomi seperti tadi ya. Apa yang bisa menghasilkan seperti itu? Jangan ada sejengkal pun tanah itu kosong. Mungkin saya bisa bercerita sedikit pengalaman kita kan desa. Mungkin ada. Yang lebih tercover lagi itu yang dikatakan Pak Bu Asni, kita harus tetap membuat terobosan proposal kepada pihak-pihak terkait. Gak bisa murni Musrembang ini nanti kami melakukan Musrembang kecamatan, Musrembang kabupaten, tapi kita butuh terobosan silaturahmi yang lebih baik. Namun kita desa tidak boleh menghilangkan Musrembang desa, karena memang itu sebuah perencanaan yang memang harus kita lakukan tahapan demi tahapan agar bisa ditampung di APBD. Nah, yang disampaikan Bu Asni tadi, dari 237 desa ya Bu ya, se-Kabupaten Serang Bedagai itu kita berkompetisi, kita itu berebut kue pembangunan. Nah, jadi kalau bahasa warungnya, yang berdoa saja, yang meminta saja belum tentu dikabulkan oleh Allah, konon lagi nggak minta kan gitu. Nah, jadi itu memang sesuai dengan ketentuan tahapan. Pak Kadus, terima kasih ada berita acara dusun yang sudah diserahkan ke desa. Ini menjadi agenda kami dan ini nanti kita akan memberikan tahapan ke kecamatan. Namun yang disampaikan oleh Bu Asni tadi, kita mendapat satu keuntungan desa kita, Pak. Desa kita desa pertanian, desa kita juga desa pariwisata, yang artinya kita harus memperjuangkan desa itu menjadi desa pariwisata. Karena di sini dengan anggaran yang diberikan oleh pusat, kebijakan akan dilakukan antara lain khusus untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional. Jadi kita ke depan itu anggaran dana desa ini sudah jelas diserahkan Bu Asni tadi, ada keseimbangan program padat karya. Kalau ada fisik kita sudah lakukan itu. Peningkatan UKM, peningkatan produksi, transformasi ekonomi melalui desa digital, pengembangan potensi dan produk unggulan termasuk pariwisata. Nah, berarti kita sudah masuk. Pengembangan potensi usaha pertanian, peternakan dan perikanan. Pertanian juga masuk. Alhamdulillah ini pemerintah pusat, provinsi, kabupaten di dua bidang tadi, dan kita dua-duanya ada di desa. Alhamdulillah tahun 2021 kami yakin kita bisa mendapat prioritas pembangunan lagi, karena memang regulasi dan ketetapan musyawarah kita sesuai dengan APBD yang ada. Program kabupaten, program provinsi dan pusat, dua-duanya pemulihan ekonomi kita sudah ada. Belum tentu desa lain ada. Seperti desa perkebunan, dia bukan desa pertanian, dia bukan desa wisata mereka. Maka kesempatan itu bisa jatuh ke kita. Saya kira itu ya Bu Asni ya, sepakat kita. Kesimpulan, hari ini kita sudah melakukan musyawarah untuk Musrembang desa, karena memang ini satu ketentuan harus dihadiri dari kecamatan, dari Babinsa, Babinsa Pimas, bahkan Pak Dan Pramil berkenan hadir. Kita nanti akan merumuskan sesuai dengan SK yang ditetapkan untuk merumuskan dari pengelolaan APBD tahun 2021. Saya kira untuk selanjutnya satu sesi terakhir Bu, yaitu kami mohonkan kembali karena untuk menerima simbolis tong sampah, tong air tempat cuci tangan ini
kepada yang saya sebutkan, tolong nanti berdiri, dan ini acara terakhir kita. Ada tambahan dari Ibu atau dari kecamatan, kita dengarkan sejenak, mungkin ada nanti tingkat prioritas dan ketentuan lain dalam penerapan musrebang ini. Silakan Bapak. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa beserta perangkat, Bapak dan Ramil beserta Babinsa, dan pertama saya ucapkan selamat ulang tahun Tentara Nasional Indonesia karena ini bertepatan pada 5 Oktober. Kemudian Ibu Asni sebagai Kasih dan Ibu Kasih Pemerintahan, Bapak Kabin Kamtibmas, Bapak seluruh kepala dusun, Ibu Ketua BKK, Ketua LKMD, Ketua BPD, dan seluruh masyarakat yang hadir. Kami sebagai pendamping desa hanya mengingatkan bahwa saat ini sudah keluar Permen Desa nomor 14 tahun 2020 tentang perubahan ketiga dari Peraturan Desa nomor 11 tahun 2019 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2020. Jadi artinya di situ sudah ada pengeluaran surat Permen Desa yang ketiga ditambah dengan surat edaran-edaran dari Menteri Desa. Kemudian kita semua, walaupun tahun 2020 ini banyak kita musyawarahkan di desa, tidak melaksanakan kegiatan apa yang kita musyawarahkan, tapi inilah amanah dari undang-undang itu, bahwa musyawarah ini berdasarkan Permen Desa nomor 104 tahun 2015 bahwa desa wajib melaksanakan musyawarah desa di dalam masalah pelaksanaan perencanaan pembangunan untuk periode berikutnya. Jadi semua ini tidak harus ada kata jenuh, bahwa memang diharuskan musyawarah. Apalagi Desa Melati ini satu-satunya desa yang daratan tetapi menjadi desa wisata. Karena rata-rata desa wisata itu adalah Pati Cermin, tetapi daratan hanya Desa Melati 2. Yang satu lagi itu daerah pegunungan, yaitu Desa Bududuri. Jadi ini yang menjadi acuan setelah Permen Desa nomor 13 tahun 2020 tentang penggunaan dana desa untuk tahun 2021, maka jelas Melati 2 berarti semua bisa dilaksanakan oleh Melati 2. Dikarenakan apa? Jelas di situ ada ketahanan pangan, peningkatan ekonomi, peningkatan peran badan usaha milik desa. Apalagi saat ini BUMDes Desa Melati 2 ini sudah melakukan kerjasama dalam hal masalah ketahanan pangan untuk Provinsi Sumatera Utara, dan ini harus didukung oleh semua pihak. Tanpa ada dukungan dari seluruh pihak masyarakat Desa Melati 2, kepala desa dan BUMDesnya nggak bisa apa-apa. Jadi semua harus kita dukung bersinergi dengan, apalagi dengan mutu raihan 21 raihan kabupaten dan mutu musyawarah kita bahwa tetap melaksanakan desa wisata, dan satu-satunya desa juga di perbawaan ini Desa Melati 2 lah yang punya pendapatan asli desa, yang lain belum ada untuk menerima pendapatan asli desa. Jadi saya berharap kami sebagai pendamping desa, kiranya nanti tim baik itu 7 atau 11 di dalam peraturan itu untuk menggali potensi-potensi apa yang ada, sesuai dengan apa yang disampaikan Bu Asni, bahwa kita juga harus meningkatkan peranan dalam masalah ketahanan pangan di desa. Bisa itu dilakukan dengan padat karya, di mana masyarakat boleh menanam sayur-sayuran untuk ketahanan pangan setiap harinya. Jadi ini amanah dari Permen Desa nomor 13 tahun 2020 yang berdua. Demikian yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Makanya musrebang desa adalah sebuah proses. Namun saya mau sampaikan, Bapak, alhamdulillah kebijakan yang kami buat, karena desa kami desa besar, Pak. Izin Bu Asni, Pak dan Ramil, kalaulah desa kita ini desa besar, semua masyarakat itu kita hadirkan, ini nggak putus 2 hari 2 malam.
Namun sesuai dengan hasil mufakat kita, bapak-bapak kami kepala dusun membuat satu musdus namanya Pak, musyawarah dusun. Jadi musdus ini yang dilakukan oleh kepala dusun, inilah yang akan kita godok. Setelah itu di musyawarah kita di desa dengan tim kita akan kita rumuskan dan kita sepakati kembali bersama. Jadi tidak numpuk. Mungkin Pak Dan Ramil pun nggak bisa ngamankan kalau semua harus ikut musrembang desa. Selanjutnya Pak Kadus ini disampaikan oleh Pak Dan Ramil. Kalau hari ini masyarakat kita masih beli daun ubi, masih beli kangkung, ini masih memprihatinkan. Kenapa? Memang di wilayah kita ini untuk ketahanan pangan masih begitu memungkinkan. Variannya itu di halaman banyak. Jadi nggak mungkinlah kalau mau kita bayangkan lurus, tapi patoknya nggak lurus, ini mustahil bisa berlaku. Itu karena memang desa wisata tani, desa kita ini. Kita mulai dari diri kita dulu Pak. Ayo sepakat di rumah kepala dusun, adalah di situ pemanfaatan lahan sempit. Kalau di belakang rumah dan ubi itu sudah menjadi pagar, ada beberapa sawit manis, ada beberapa sayur-sayuran yang memang ini menjadi contoh bagi masyarakat kita. Karena nanti kita mau buat program tapi kita sendiri nggak melakukan, juga nanti nggak mungkin rakyat kita mau melakukan itu. Saya kira itu. Pada kesimpulan, terima kasih kepada Pak Dan Ramil khususnya, kepada Bu Asni, kepada Bapak dan Ibu Nita sebagai pendamping desa yang sudah memberikan arahan bimbingan kepada kami. Kami yakin dan percaya, kami tetap mengacu kepada permen-permen yang ada. Karena begitu banyak perubahan, begitu banyak peraturan menteri. Kita mengacu kepada 3 menteri, Menteri Desa Tertinggal, Menteri Dalam Negeri, dan Menkyu, Menteri Keuangan. Jadi dana desa itu mengacu kepada 3 permen. Nah rupanya kita nggak bisa jadi Superman juga. Kita harus jadi super tim. Permennya banyak. Saya kira itu. Terima kasih semua pihak yang sudah mensukseskan musrembang ini. Terakhir sebelum kita bubar, karena ada lagi secara simbolis, mohon izin nanti Pak Kadus sebelum pulang silakan ambil tongnya di dalam sepatu bootnya agar nanti bisa digunakan. Kepada yang namanya saya panggil, mohon untuk ke depan. Yang pertama ini yang terakhir dulu lah, dari Sumbersari ada, silakan Pak Sungai Tontong 2 ke depan. Yang satu lagi kami mohonkan dari Dusun Rambutan Kedondong, Ibu. Ya Pak.